Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali di sistem pembelajaran kita di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan sistem persarapan ya. Nanti di dalam latihan pemeriksaan sistem persarapan itu ada beberapa topik yang akan kita sampaikan ya pada sesi hari ini. Yang pertama terkait dengan pemeriksaan kesadaran ya, kemudian yang kedua terkait dengan pemeriksaan saraf kranialnya, kemudian pemeriksaan sensoris, motorik gitu ya, kemudian pemeriksaan sistem yang lain seperti pemeriksaan rangsang meningial ya, kemudian refleks, kemudian fungsi sistem saraf yang lain. Mari kita berlatih bersama. Kita mulai ya. Jadi di dalam pemeriksaan sistem persarapan ada beberapa alat atau instrumen, bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kita juga menyiapkan, ini ada apa namanya, kopi ya, kopi. Ini ada kopi, di dalamnya ada kopi. Kemudian ada teh ya, ada teh, ini ada tehnya. Kemudian kalau misalnya ada gula, ini ada gula, ada larutan gula ya. Kemudian juga kita perlu siapkan adalah ada ini air panas ya, air panas. Kemudian juga ada ini air dingin ya, air dingin. Nah, kemudian kita juga perlu siapkan ini ada refleks hammer ya, refleks hammer. Kemudian ada pin light. Kemudian juga ada apa namanya, garpu tala ya. Kemudian ada ini pulpen untuk tes sensorisnya. Kemudian kita siapkan juga ada kapas ya, kapas. Oke. Kemudian ada Snellen ya, Snellen chart. Satu lagi air ya, air minum ya, air minum ya. Oke, kita mulai dari pemeriksaan kesadaran. Di pemeriksaan kesadaran itu dikelompokkan menjadi dua ya. Jadi ada pemeriksaan kesadaran yang sifatnya kualitatif dan ada pemeriksaan kesadaran yang sifatnya kuantitatif. Yang kesadaran kualitatif itu ada yang disebut dengan kesadaran komposmentis ya. Komposmentis itu berarti pasien sadar betul gitu. Kemudian yang kedua ada apatis, kemudian ada delirium ya. Delirium itu kesadarannya di sekitar apa, lingkungan itu kacau ya, kacau. Kemudian ada konfusi ya, konfusi. Jadi konfusi itu pasiennya tampak bengong ya, bengong, respon psikologis juga lambat. Kemudian ada somnolen ya, somnolen, letargi. Kemudian ada sopor, kemudian ada koma. Jadi pemeriksaan kesadaran kualitatif. Nah, kita coba lihat di pasiennya ya, pasiennya. Jadi kesadaran yang sifatnya kesadaran komposmentis itu kita bisa lihat respon pasiennya. Kalau misalnya kita tanya ke pasiennya, dia akan menjawab dengan benar, dengan tepat gitu ya. Misalnya kalau kita tanya, selamat pagi Pak. Pagi ya, misalnya si pasiennya menjawab pagi. Nah, kita bisa lihat misalnya pasiennya kita tanyakan, misalnya hari ini hari apa gitu ya, misalnya di mana. Sekarang hari apa Pak? Hari Kamis. Hari Kamis. Sekarang Bapak ada di mana?
rumah sakit. Ya. Jadi kita bisa tanyakan ya, orientasikan misalnya orientasi waktu, orientasi tempat, orientasi orang gitu ya. Nah, kalau dia menjawab dengan benar berarti orientasinya penuh. Dia bisa merespon dengan baik ya. Itu orientasinya penuh. Namanya compos mentis. Oke, jadi pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan kesadaran yang sifatnya kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif nanti kaitannya dengan penilaian GCS ya, GCS Glasgow Coma Scale. Jadi di dalam pemeriksaan GCS itu ada 3 komponen ya yang harus Anda perhatikan, jangan sampai terbalik-balik ya, termasuk juga jumlahnya ya, jumlah atau nilainya. Yang GCS itu kan nilainya ada maksimal 15 ya, kemudian minimal 3. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah respon membuka mata ya, atau E ya, yes. Kemudian yang kedua adalah respon motorik, dan yang ketiga ada respon verbal ya, respon verbal. Jadi kalau yang respon membuka mata, nah kita bisa lihat ya, supaya gampang ya, itu maksimal nilainya 4. Kemudian respon verbal ini mata ya, kalau kita lihat mata itu berarti 4. Kemudian verbal supaya gampang nih urutannya ya, 4. Kemudian respon verbal, respon verbal yang nilainya 5. Kemudian respon motorik itu gerak ya, nilainya 6. Jadi semua kalau dijumlah maksimal itu ada 15. Oke, kita perhatikan ya. Jadi ada di dalam respon membuka mata itu kalau spontan itu nilainya 4. Kemudian kalau misalnya pasiennya membuka mata dengan suara ya, rangsang suara, nilainya 3. Kemudian kalau pasiennya membuka mata dengan dirangsang nyeri, nilainya 2 ya, nilai 2. Kemudian kalau pasiennya tidak bisa membuka mata dengan rangsangan apapun, nilainya 1. Kita coba lihat ya, kita perhatikan kita coba perhatikan ya, bagaimana untuk respon membuka mata ya, respon membuka mata. Misalnya kita lakukan pemeriksaan. Selamat pagi Pak. Pagi. Nah, kalau pasiennya spontan, membuka mata spontan, kalau misalnya ditanya, dia respon membuka matanya tetap terjaga. Pasiennya akan membuka matanya itu terus menerus gitu, ya, berespon terus menerus. Pada saat pasiennya tidur pun pasien juga akan kelihatan buka matanya itu setelah dibangunkan, misalnya selamat pagi, atau misalnya kita ketemu dengan pasiennya datang misalnya ya, pasiennya akan membuka mata secara spontan, artinya dia langsung membuka mata dan tidak menutup lagi ya, berbeda dengan yang nilainya 3 ya, nilai 3. Coba kita perhatikan kalau nilai 3 ya, kalau tadi nilai 4 itu berarti terjaga betul, respon membuka matanya ya bisa terus menerus gitu, jadi berbeda, dan nanti kita bisa lihat. Nah sekarang kalau nilainya 3, coba pasiennya menutup, nah gitu ya. Nah kalau nilainya 3 itu bisa membuka mata dengan cara pasiennya kita respon, kita rangsang dengan suara gitu, suara ya, misalnya gini, selamat pagi Pak. Nah biasanya pasiennya akan membuka mata atau menutup matanya. Nah nanti kita bisa tanya, coba Pak buka matanya. Nah pasiennya biasanya buka matanya. Nah setelah buka matanya, coba buka matanya Pak, buka matanya, dia akan menutup kembali gitu ya, tidak terjaga terus menerus gitu. Jadi buka matanya, Pak coba buka matanya, terus tutup lagi, dia menutup lagi, hanya sebentar ya, sebentar ya. Nah itu nilainya 3 ya, nilai 3. Oke, jadi itu ya untuk nilai 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau pasiennya diminta untuk membuka mata ternyata juga tidak bisa, ya tidak mau membuka mata, biasanya coba merem terus ya pasiennya.
Nah, gini kita coba rangsang. Pak, masih tetap. Pak, coba buka matanya, masih tetap tertutup ya. Baru kita coba ya, direspon dengan coba dipencet sininya ya. Direspon misalnya baru membuka, misalnya membuka. Nah, tapi dia tutup lagi. Ya, itu nilainya 2 karena membuka matanya dengan cara dirangsang nyeri ya. Atau bisa juga kita pencet seperti ini ya. Coba buka matanya. Nah, dia akan membuka matanya ya. Nah, atau bisa juga dengan nah ya, baru misalnya pencet seperti ini, dia akan membuka matanya gitu ya, membuka matanya. Tapi dia akan tutup lagi. Nah, bisa juga dengan kita rangsang nyerinya dengan menggunakan ini ya. Kita pencet sininya atau dengan menggunakan rangsangan nyeri ya. Misalnya ya, misalnya begini. Nah, kita lihat ya. Nah, membuka mata, tutup lagi, menutup lagi. Ini juga bisa ya. Ya, tentu kita pencet gitu. Ya, kita pencet. Berarti respon membuka matanya nilainya 2 ya, misalnya 2. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah direspon dengan nyeri juga enggak terbuka matanya, berarti nilainya 1. Oke, kemudian yang kedua adalah respon verbalnya ya, respon verbal. Di respon verbal itu maksimal ada 5 ya, maksimal nilainya 5. Coba perhatikan pertama, di respon verbal itu pasiennya spontan ya, spontan, orientasinya penuh. Jadi kalau ditanya tadi misalnya, Pak, siapa Pak namanya Pak? Ramlan. Iya, Ramlan ya. Kemudian sekarang berada di mana Pak? Di rumah sakit. Rumah sakit ya. Kemudian kita bisa tanyakan ya, orientasinya penuh, dia bisa bicara dengan baik, orientasinya dia bisa menyebutkan apa yang pemeriksa lakukan ya, apa yang pemeriksa tanyakan itu bisa menjawab dengan benar ya, berarti orientasinya udah penuh, berarti nilainya 5 ya, nilainya 5. Kemudian yang kedua adalah dia yang nilainya 4 ya. Jadi pasiennya itu kacau, dia masih bingung gitu ya, dia berpikir sebelum menjawab. Jadi seperti orang agak bingung walaupun nanti jawabannya benar gitu. Jadi dia jawabnya lama gitu, mikir dulu. Misalnya kalau ditanya, Pak, namanya siapa Pak? Nah, ya jawabnya benar tapi dia mikir dulu seperti apa sih gitu ya, berpikir dulu. Kemudian kalau ditanya misalnya, Bapak sudah makan belum gitu ya. Nah, dia tidak bisa langsung jawab begitu ya, tetapi dia mikir seperti orang yang kayak kehilangan orientasi, tapi kemudian dia bisa menjawab dengan benar. Itu nilainya 4 ya, 4. Kemudian yang nilainya 3 itu pasiennya itu bisa memberikan jawaban ya, kalau ditanya jawaban, tetapi kalau ditanya ngaco gitu ya, ngaco. Misalnya gini, kalau ditanya, Pak sudah makan belum hari ini gitu, tapi jawabannya nggak nyambung apa yang ditanyakan, tetapi kalimatnya itu kata-katanya itu mempunyai makna gitu. Bisa misalnya, saya baru kemana ya, pergi, ada kata-kata itu muncul dan punya arti gitu, tetapi tidak kalau dikelompokkan itu nggak nyambung, apa sih maksudnya gitu ya. Jadi apa yang diucapkan oleh pasien itu sebenarnya ada kata yang bisa dimengerti, tapi kalau digabungkan itu maksudnya apa gitu, nggak punya maksud gitu. Itu nilainya 3 ya, nilai 3. Nah, kemudian kalau nilai 2 itu pasiennya itu tidak apa yang keluar dari mulutnya, ucapannya itu tidak punya makna ya, tidak punya makna. Jadi hanya bergumam ya, mengerang gitu ya, mengerang yang tidak punya arti gitu ya. Jadi beda dengan nilai 3. Kalau nilai 3 itu ada bisa jadi dia mengucapkan makan, bisa jadi dia pergi. Tapi kalau disambung itu
ini maksudnya apa sih gitu ya, maksudnya apa, jadi nggak jelas ya. Nah, kemudian ada yang nilai 1 ya, nilai 1 berarti pasiennya ya tidak mampu mengucapkan ya, tidak bisa mengucapkan. Nah, harus diperhatikan ya di dalam penilaian GCS itu juga, misalnya kalau tadi merespon membuka mata, itu juga harus perhatikan nih pasiennya ada nggak udemnya ya, pepebrannya. Jangan sampai juga misal ada nggak dia ada bengkak kemudian ya dipaksa walaupun pasiennya misalnya sadar tapi tidak bisa membuka mata karena ada bengkak gitu ya, ada bengkak itu tidak ada nilai ya, tidak dinilai, tapi nanti dituliskan misalnya ada pembengkakan ya. Demikian juga pada verbal ya, pada verbal juga begitu, pasiennya apasia tidak bisa bicara ya, nanti jangan dinilai maksimal atau 0 gitu ya, bisa jadi pasiennya apasia, maka harus ditulis apasia ya gitu. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang respon motorik ya, respon motorik. Di respon motorik itu nilai maksimalnya adalah 6 ya, 6. 6 itu berarti pasiennya normal. Artinya pasien mampu untuk melakukan perintah ya, perintah sesuai dengan perintah. Misalnya, Pak coba angkat tangannya. Yang ini. Yang tinggi. Ini. Nah, sebelah sini. Nah, oke. Ini kalau dia secara otomatis pasiennya bisa ya, satu sebelah sananya lagi. Nah, oke. Kalau bisa berarti nilainya 6 sesuai perintah ya. Harus Anda perhatikan juga bahwa kalau kita melakukan kalau kita mau melakukan pemeriksaan misalnya untuk yang respon motorik itu yang kita nilai adalah yang tidak terjadi kelumpuhan ya, kelumpuhan. Jangan yang lumpuh nanti malah nggak bisa ya, yang jadi kelumpuh yang normal ya. Jadi misalnya coba angkat tangannya Pak, ini, nah yang tinggi belakang lagi, belakang, nah gitu ya. Ini berarti nilainya 6 ya, karena pasien mampu mengangkat tangannya ya, pasiennya mampu melakukan sesuai dengan perintah, itu nilainya 6. Gimana dengan nilai 5? Nah, nilai 5 itu kalau pasiennya ya. Oke, Anda harus bedakan ya respon motorik dengan kekuatan motorik ya. Jadi kalau kekuatan motorik, kekuatan otot maksimal nilainya 5. Kalau ini GCS itu respon motorik ya, respon motorik. Nah, itu yang nilainya tadi 6 ya, 6. Sekarang kalau nilainya 5 apabila pasiennya itu melokalisir nyeri. Misalnya ada di respon misalnya di sini ya. Kita tes nyerinya di sini, maka otomatis dia akan menggerakkan seperti ini ya. Coba ulangi. Misalnya kita pasiennya tadi diminta, Pak coba angkat tangannya, nggak bisa ya, nggak ikut perintah. Kemudian kita coba di tes ya, di nyerinya, kita respon nyeri pasiennya, dia akan menggerakkan seperti ini ya, ini namanya melokalisir nyeri. Oke, itu nilainya 5. Nah kemudian kalau nilai 4 adalah kalau misalnya kita tes pasiennya dengan di stimulus nyeri ini, dia akan menghindar ya, dia akan menggerakkan gitu, dia akan dia akan menarik, itu berarti gerakan menghindar ya, nilainya 4. Nah kemudian nilai 3 apabila lihat di pasiennya itu ada fleksi ya, fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu seperti ini nih ya, ada gerakan seperti ini, ininya menutup ya, ini juga sama ya, gerakan seperti ini menutup juga seperti ini ya. Nah ini gerakan fleksi abnormal, nilainya 3. Nah kalau nilai 2, kalau pasiennya ada terjadi gerakan ekstensi, tapi ekstensinya abnormal. Biasanya pasiennya pokoknya begini nih, yang muter ya, kayak gini, dua-duanya, tangannya juga begini, nih begini ya. Nah, ini posisi seperti ini ya. Ini namanya fleksi abnormal, ya, fleksi abnormal.
Nah, biasanya ya di tulang belakangnya juga akan posisinya tidak datar ya, kalau melengkung, posisinya melengkung. Nah, ini namanya ekstensi abnormal. Nah ya, jadi kalau misalnya nilai satu pasiennya ya kadang-kadang tidak responnya kalau seperti orang koma ya, koma seperti ini, tidak ada gerakan. Ya, jadi itu gambaran penilaian GCS ya, GCS. Jadi GCS itu salah satu penilaian untuk kesadaran kuantitatif. Oke ya. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan saraf kranial atau nervus kranial. Di pemeriksaan saraf kranial itu ada 12 ya, 12. Jadi yang pertama adalah nervus 1 ya, nervus 1 olfaktorius. Pemeriksaannya adalah untuk mengecek atau menilai ada nggak gangguan bau ya, bau-bauan. Nah, caranya gimana? Coba pasien diminta untuk menutup ya hidungnya, coba Pak tutup hidungnya satu ya, ini. Nah, ditutup matanya. Nah, ya, tolong perhatikan pasiennya jangan sampai tahu apa yang akan kita uji gitu ya, bau-bauannya. Nah, bau-bauan ini harus yang sifatnya bau yang familiar ya, yang udah biasa ya, kayak teh, kopi gitu ya, udah biasa. Jangan ngasih bau-bauan yang yang nggak umum gitu ya, nggak umum. Nah, sampai kita bisa perhatikan. Syaratnya pasiennya harus sadar. Kalau nggak sadar nggak bisa gitu ya. Coba kita perhatikan. Nah, coba ini bau apa Pak? Kopi, Pak. Kopi ya, misalnya gitu ya, kopi. Satu lagi coba Pak, ini pencet. Nah, tutup matanya. Nah, kita bisa ganti yang lain gitu ya. Misalnya ini yang lain gitu ya. Nah, misalnya gini, satu lagi. Ini bau apa Pak? Kopi juga, Pak. Iya, kopi gitu ya. Jadi nanti kita bisa perhatikan ya, ini bau-bauannya. Atau juga pasiennya bisa duduk gitu ya. Coba pasiennya bisa duduk Pak. Nah, gitu ya. Kalau lebih enak duduk pasiennya. Kalau masih pasiennya bisa duduk ya. Coba tutup matanya. Di hidungnya satu ditutup. Nah, kayak gini ya. Ini bisa dicek. Nah, ini coba ya Pak ya. Ini bau apa ya Pak? Kopi. Iya, oke. Satu lagi coba Pak. Bisa sebelah sininya tutup. Nah, oke. Ini bau apa Pak? Oke, teh ya. Oke, ini pemeriksaan nervus 1 ya, nervus 1. Sekarang kita lakukan pemeriksaan nervus kedua ya. Nervus kedua itu nervus opticus. Di nervus 2 itu pemeriksaannya adalah pemeriksaan lapang pandang dan juga pemeriksaan tajam penglihatan. Sekarang kita lihat di pemeriksaan tajam penglihatan ya. Di tajam penglihatan itu pemeriksaannya pasiennya bisa menggunakan ini Snellen ya, Snellen. Snellen ini pasiennya diminta untuk ini ya, maksudnya diperiksa misalnya dengan cara 6 meter, ditunjukkan misalnya ya, ini huruf apa ya. Kalau dia benar, kemudian akan dilihat berapa tajam penglihatannya. Atau bisa juga dengan menggunakan tulisan ya, tulisan misalnya kita bisa lihat misalnya ada contoh tulisan misalnya gini, tulisan misalnya Bapak bisa baca ini Pak, misalnya gini ya, coba berdiri ya, duduk, maaf, duduk. Bisa Ya, coba bisa baca Pak, ini apa? kesadaran. Oh iya, kesadaran. Ini Motorik. iya ya. Jadi nanti pasien bisa diminta untuk membaca ya, membaca atau bisa dengan menggunakan Snellen ya, Snellen. Kemudian yang kedua itu terkait dengan lapang pandang ya, lapang pandang. Di lapang pandang ya, ada tesnya lapang pandang. Cuma lapang pandang itu harus bisa ini di sini dulu sini. Diri. Nah, lapang pandang begini ya. Nah, coba bisa lihat.
Lapang pandang itu bisa ditutup satu matanya. Ini pemeriksaan lapang pandang ya, sama ya. Ini tangan kanan, tangan pemeriksa dengan pasiennya itu harus sama. Jaraknya sekitar 1 meter, ya 1 meter. Nanti pasiennya diminta untuk menunjukkan ya, ini terlihat apa enggak ya. Matanya ke sini Pak, lurus ya. Kepalanya juga lurus gitu, ya. Coba dites ya, misalnya ini terlihat nggak Pak? Kelihatan. Ini kelihatan? Kelihatan. Ini? Ini. Oke, Kelihatan. kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Ini kelihatan? Ini? Kelihatan. Ini? Kelihatan. Iya. Ya, itu lapang. Satu lagi sebelah sini. Tutup lagi. Nah, ini ya. Lurus matanya, Pak. Sini kelihatan? Kelihatan. Ini? Kelihatan. Nah, ini? Kelihatan. Ini? Kelihatan. Ini? Kelihatan. Oke, ya. Itu namanya lapang pandang. Oke. Sekarang pemeriksaan nervus ketiga ya, oculomotorius, kemudian nervus keempat trochlearis ya, kemudian nervus ke-6 ya, ke-6 atau nervus abducens. Jadi ketiga nervus ini fungsinya adalah untuk pergerakan bola mata ya, pergerakan bola mata. Jadi cara pemeriksaannya begini. Anda perhatikan ya, perhatikan misalnya gini ya. Perhatikan matanya ya, matanya. Nanti ada gerakan, Anda perhatikan ya gerakannya. Jadi pasiennya diminta untuk mengikuti gerakan ya, gerakan apa yang ditunjukkan ya. Jadi misalnya gini ya, boleh pakai jari juga boleh. Pak ini ikutin ya Pak. Nah, tapi kepalanya diam. Nah, Anda perhatikan gerakan bola matanya ya, lateral ya, medial ya, gerakan bola matanya. Anda perhatikan simetris apa tidak gitu ya, atas. Nah, gerakan bola matanya simetris apa tidak? Oke ya, ya. Oke ya, kayak gitu ya untuk gerakan bola mata. Nah, kemudian di nervus ketiga itu juga ada namanya pemeriksaan pupil. Ya, pemeriksaan pupil itu bisa dengan menggunakan penlight ya, penlight. Nah, coba perhatikan. Nah, gerakan untuk pupil itu diukurnya Anda pada saat melakukan pemeriksaan pupil ini cahayanya jangan langsung ke kena pupilnya ya. Anda pegang sebelah sini tangannya ya, pegang, kemudian bisa mulai dari sini ya. Nah, oke, pupilnya, atau bisa dari bawah atau bisa dari samping ya. Nah, ini nanti bisa dilihat. Nah, demikian juga pada ini ya, pegang, Anda pegang tangannya gini gitu. Nah ya, lihat ya pupilnya. Nah, yang harus Anda perhatikan dalam pemeriksaan pupil adalah pertama, ada nggak respon terhadap cahaya. Respon terhadap cahaya ini sangat penting untuk bisa menentukan apakah ada gerakan respon, ada gerakan pupilnya, karena nanti hubungannya dengan apakah fungsi otaknya itu masih intak apa tidak. Jadi pupil juga termasuk salah satu indikator terhadap kemampuan otak ya, kemampuan kesadaran otak. Nah, kemudian di samping respon terhadap cahaya juga bisa dilihat sama nggak kanan dengan kiri pupilnya ya. Kalau sama namanya isokor, kalau tidak sama anisokor. Jadi kalau misalnya yang sama, kalau sama berapa ukurannya ya, ukurannya bisa aja kalau yang kecil pinpoint atau melebar gitu, melebar ya, melebar. Jadi kalau misalnya yang normal kan ukuran pupil itu antara 2 sampai 3 ya milimeter ya, milimeter ya. Jadi itu yang harus diukur. Pertama adalah ukurannya, kemudian respon terhadap cahaya ya, yang ketiga ada nggak sama nggak kanan sama kiri ya. Jadi itu nervus ke 3, 4 dan 6. Oke, sekarang kita masuk ke nervus ke-5 ya. Nervus ke-5 itu nervus trigeminus. Trigeminus berarti ada 3 otot ya. Jadi ini nervus ini adalah untuk mengukur ada sensasi wajah ya, sensasi wajah.
Di sensasi wajah itu kita bisa melihat ya, dilakukan pemeriksaan. Coba dibuka Pak. Ya, pertama adalah sensasi di dahi ya. Jadi pasiennya dimerem dulu ya, Bapak dipejamkan matanya. Nah, pasien diminta misalnya, sini ya, gores. Terasa nggak Pak? Terasa. Ya, diminta. Ini terasa apa enggak? Terasa. Ya, sini terasa? Terasa. Ini terasa? Ya. Oke. Nah, untuk menguji objektivitas dari apa yang disampaikan pasien, kita bisa coba ya. Misalnya yang tadinya kita misalnya sini terasa nggak Pak? Terasa. Nah, ini sini ya, terasa nggak? Kita coba tidak ditempelkan tapi ditanyakan. Terasa nggak? Enggak. Nah, kalau enggak, yang benar berarti nggak terasa ya, karena memang tidak ditempelkan. Kalau kita bisa tidak tempelkan bilang terasa, oh, berarti bohong nih pasiennya ya, gitu. Nah, ini untuk yang pemeriksaan sensasi di wajah ya. Nah, jadi ada bisa di dahi, kemudian di bagian dagu, kemudian di bagian pipi. Itu trigeminus. Nah, di nervus kelima juga ada pemeriksaan refleks kornea ya, refleks kornea. Caranya gimana? Pasien diminta ya untuk membuka matanya, kemudian kita coba goreskan gitu ya, digoreskan ya korneanya. Nah, ya sebelah sini. Nah, gitu ya. Nah, nanti akan kelopak matanya, korneanya akan secara otomatis refleksnya akan menutup gitu. Ya. Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaan nervus facialis ya. Nervus facialis itu nervus ke-7. Nervus facialis ini seringkali ada gangguan pada pasien-pasien yang mengalami stroke ya, cedera kepala ya. Ini seringkali terjadi gangguan. Jadi nervus facialis itu nervus untuk memeriksa ada nggak kelainan pada wajah ya, motorik ya, terutama di motoriknya dan sensorisnya. Jadi yang pertama adalah pasiennya diminta untuk coba tersenyum. Coba Pak tersenyum Pak. Nah, lihat ya, pada saat tersenyum itu lihat simetris apa tidak ya, bibir mulutnya itu ya simetris apa tidak. Nah, terus pasien diminta untuk mencong kanan kiri Pak, coba mencong kiri. Nah, lu perhatikan mencong kanan. Nah, sama enggak gitu ya. Kemudian pasiennya diminta untuk bersiul. Coba bersiul bisa. Nah, ini perhatikan pada saat bersiul itu simetris apa tidak. Kalau yang biasanya kalau misalnya tidak simetris, kalau misalnya ada pasien ada kelemahan ya di otot-otot wajahnya, kadang nggak bisa bersiul ya, bersiul. Tadi pasien selalu tersenyum, meringis gitu ya, kemudian mencong kanan, mencong kiri. Nah, pasiennya juga diminta coba diangkat alisnya. Nah, diangkat alisnya, Anda perhatikan gerakannya kanan dan kiri itu sama enggak, simetris apa tidak. Nah, kemudian coba angkat dahinya, dahi. Nah, kenyutan dahi, angkat dahinya ya. Nah, nanti bisa dilihat ya, ada atau tidak. Nah, setelah itu coba pasiennya diminta untuk menutup, matanya yang kuat Pak, kuat. Nah, ini baru kita coba buka ya, buka sekuatnya. Nah, ya kuat. Satu lagi di sini kuat ya, kuat ya. Berarti bagus nilainya normal ya, normal. Itu nervus ke facialis ke-7. Di nervus facialis juga ada pemeriksaan rasa ya, terutama di rasa ada pemeriksaan rasa misalnya gula ya, rasa manis ya, atau rasa asin. Nah, pasiennya diminta menjulurkan lidahnya, kita perhatikan 2/3 dari depan ya, rasanya coba dijulurkan lidahnya Pak. Nah, nanti kita bisa tes ya dengan manisnya misalnya. Yuk coba duluan. Nah, ya kita tes ya, misalnya ini tes ya. Nah, rasanya apa Pak? Manis. Manis ya misalnya gitu ya, atau tidak punya rasa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan yang ke-8, nervus 8. Nervus 8 itu adalah nervus
eh, akustikus ya, akustikus. Jadi akustikus itu pemeriksaan untuk pendengaran ya, bisa dilakukan pasiennya diminta dengan menggunakan garpu tala, ada pemeriksaan Rhine ya, ada pemeriksaan Weber. Yang Rhine itu adalah pemeriksaan untuk menentukan hantaran ya, perbedaan hantaran tulang dengan hantaran udara ya. Normalnya hantaran udara itu lebih panjang daripada hantaran tulang ya. Kita coba. Nah, nanti pasiennya diminta ya, kalau misalnya tidak terasa, tidak terdengar, tidak terasa, pasiennya nunjuk gitu ya, nunjuk ya, atau bilang tidak gitu ya. Nanti kita bandingkan ya, coba ya. Nah, posisinya begini. Kan nanti kalau tidak terasa atau tidak dengar, bilang ya. Ya. Terasa. Nah, nanti habis itu bisa di ini ya. Masih terdengar? Masih? Masih ya. Jadi membandingkan antara hantaran tulang yang di sini ya, terasa nggak gitu ya. Kalau sudah tidak terasa, bilang normalnya ini masih terasa ya. Nah, itu namanya pemeriksaan Rhine. Beda dengan pemeriksaan Weber. Kalau pemeriksaan Weber, pasiennya diminta untuk, ini terasanya ke kanan apa ke kiri Pak? Apa sama? Kanan. Kanan. Nah, misalnya ke kanan atau sama gitu ya, lateralisasi ya, namanya lateralisasi. Itu untuk pemeriksaan pendengaran ya. Nah, kemudian pasien juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan suara dengan cara berbisik gitu ya. Coba ditutup matanya. Nah, ditutup matanya, nanti dicek ya pakai begini ya. Nah, terdengar nggak Pak? Terdengar ya. Atau bisa juga pakai jam gitu ya. Jamnya bisa ada detiknya ya. Nanti ada detiknya, jamnya bisa terdengar nggak suaranya? Gitu ya. Terdengar nggak Pak? Terdengar. Iya, gitu ya. Nah, begitu ya ceritanya kalau bisa pemeriksaan di nervus ke-8 ya, akustikus. Ya, tadi ada pemeriksaan tes berbisik, kemudian ada pemeriksaan Rhine dan pemeriksaan Weber. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah nervus ke-9 ya, glossopharyngeus. Biasanya digabung dengan nervus vagus. Ini kaitannya dengan refleks menelan ya, refleks menelan. Nah, juga bisa dengan rasa asin ya, rasa asam, rasa manis gitu ya, di sepertiga anterior ya, sepertiga anterior. Jadi misalnya pasiennya, coba Pak di sini ya. Nah, coba pasiennya gini, jadi minta ya gini ya. Coba di menelan Pak. Ya, ini ada gerakan menelan ya, ada gerakan menelan. Ada respon gerakan untuk menelan ya, bisa terasa di sini ya. Itu nervus ke-9 ke 10. Oke, kemudian nervus ke-11 yaitu nervus accessorius. Accessorius itu sebenarnya nervus untuk motorik ya, untuk mengukur ada nggak kekuatan dari otot leher dan otot bahu ya. Caranya gimana? Satu, kita coba lihat tangannya sini ya. Nah, coba sini tangannya, Bapak ke sini. Nah, ini sebelah sana. Nah, kita tahan ya. Tahan, kemudian ditahan ini. Kita dorong, tahan ya. Nah, demikian juga kita perhatikan begini ya. Sini, Pak. Nah, coba tahan. Nah, ya, kuat berarti normal. Itu gerakan leher untuk mengukur otot-otot leher. Kemudian Anda perhatikan di sini untuk bahunya, leher bahu, otot bahu. Coba angkat Pak. Nah, angkat ya, pasien diangkat, kemudian ditahan. Anda tahan, ya. Oke. Ya, jadi turun lagi. Coba angkat Pak. Nah, kita tahan. Wah, itu berarti keras ya. Kalau keras berarti ini normal. Ya, tahanannya kuat. Oke, yang terakhir adalah nervus ke-12. Nervus ke-12 itu nervus hipoglossus ya, hipoglossus.
Jadi hipoglossus itu sebenarnya adalah untuk mengukur kekuatan daripada otot lidah. Ya, contohnya misalnya gini, coba ditonjolkan ini Pak. Ya, tertahan ya di sini ya. Oh ya, kuat. Satu lagi, iya kuat. Coba keluarkan lidahnya atau perhatikan ya, ada simetris apa tidak, ya. Nah, lihat di lidahnya ya, simetris apa tidak. Oke, itu kira-kira gambarannya untuk pemeriksaan nervus kranial dari nervus 1 sampai dengan nervus ke-12 ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot ya, kekuatan otot. Jadi tadi kalau respon motorik berbeda dengan kekuatan otot. Kalau kekuatan otot itu kalau di catatan kekuatan otot itu ada 4 itu ya. Ada nilai 4 atau jadi 5. Jadi ada 4 poin ya, ada 4 poin. Tapi nilai maksimalnya 5 gitu. Nah, poin pertama ya. Jadi 5 pertama, poin yang pertama adalah ini jari-jari, kekuatan jari-jari ya, jari-jari. Jadi Anda perhatikan di sini ya, pasiennya diminta untuk menggenggam. Boleh menggenggam misalnya sini ya, satu persatu bisa. Nah, kayak gini ya, menggenggam. Artinya nanti pasien diminta coba genggam yang kuat. Nah, yang kuat. Nah, gitu ya sampai kuat ya kita genggam. Ada perhatikan tangan kanan dan tangan kiri itu ya, tangan kanan dan tangan kiri sama tidak kekuatannya ya. Nah, gitu. Nah, bisa juga Anda perhatikan di sini ya, jari-jari ini poin pertama ya, ke poin pertama jari-jari, 5 yang pertama di jari-jari misalnya ya. Pasiennya diminta begini, coba ditarik Pak, tahan. Ya, tahan ya, ini ya, kuat nih jari-jari ya, jari-jari gini ya, kuat ya. Nah, ini pasiennya kayak gitu. Itu 5 yang pertama ya. Kemudian 5 yang kedua ini ada pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Pasien diminta begini ya, nanti coba ditahan ya Pak. Nah, tahan. Nah, gini tahan. Oh ya, kuat. Ya, begini caranya ya, kuat. Nah, satu lagi. Nah, sekarang tahan begini ya. Nah, ya. Oke, kuat ya. Ini kuat. Nah, itu 5 yang kedua ya, poin yang kedua. Nah, kemudian yang ketiganya ada siku ya. Nah, ini siku. Nah, Anda bisa menarik ini ya, bisa tahan begini ya, tahan gini. Tahan ya, kita tarik. Nah, ya. Ya, gini ya. Atau kita dorong. Nah, ya. Oke, kuat ya. Ini kuat. Itu yang keempat ya, keempat. Sekarang yang yang ketiga tadi ya, poin 5 yang ketiga. Nah, kemudian yang poin 5 yang keempat adalah gini ya. Tarik deh, tahan ya Pak. Nah, ya, atau dia bisa tarik, tahan di sini ya. Nah, tahan ya, jangan di sininya ya. Pergelangan bahunya. Ya, itu ya. Sama ya. Oke, ya. Jadi tadi 1 ya, gini ya, 1 ya. Nah, kedua ini pergelangan, ketiga siku ya, 4 di bahu ya, di bahu. Oke. Nah, itu nilai maksimalnya 5 kekuatan ototnya ya. Sama dengan di kaki. Nah, coba diperhatikan di kakinya ya, ini diperhatikan di kakinya. Di kaki juga sama ya. Nah, tolong perhatikan di sini. Nah, di kaki di sini ya juga sama nih ya. Ini ada pergelangan jari-jari kaki ya, bisa ditahan Pak. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini juga. Nah, ini pergelangan kakinya ya. Tahan. Nah, sini juga tahan. Nah, gitu ya. 2 ya, 1, kemudian 2. Nah, ketiga juga begini. Nah, ketiga ya, mesin dorong Pak. Nah, ya, ketiga dorong sama ya. Nah, sekarang kalau ke nih bahunya di hipnya ya. Nah, coba tahan. Nah, ya, bisa tahan gitu. Atau bisa aja gini, tahan. Tarik ke sini ya, tahan. Dorong ke sana juga boleh tahan. Nah, itu. Oke. Nah, itu untuk pemeriksaan motoriknya ya, pemeriksaan motoriknya. Dah jelas gitu ya untuk pemeriksaan motoriknya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan sensoris ya, pemeriksaan sensoris.
Jadi pemeriksaan sensoris itu kan macam-macam gitu ya, bisa pemeriksaannya. Nah, yang paling sering kita jumpai misalnya kalau ada pasien yang mengalami gangguan sensoris, biasanya pada cedera medula spinalis ya. Di situ bisa lakukan pemeriksaannya itu bisa pemeriksaan pakai yang halus seperti kasa ya, atau pakai misalnya kapas ya, atau yang lebih tajam lagi dengan menggunakan lebih tajam ya, atau bisa juga menggunakan getaran ya, getaran bisa juga misalnya pakai getaran, tulisan getaran ya, atau bisa juga dengan menggunakan panas dingin ya, misalnya air hangat ya, hangat atau air yang dingin, nanti bisa ditanyakan. Oke, kita coba perhatikan ya untuk pemeriksaan sensorisnya. Coba Pak, matanya dipejamkan, nanti saya goreskan, nanti Bapak cek ya terasa apa tidak ya. Oke. Coba perhatikan di sini untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan sensoris itu dari bawah ya, nggak boleh dari mana, tapi dari bawah misalnya gini ya, misalnya gini, ini terasa Pak? Terasa. Ini Terasa. nah biasanya kalau pasien di bawah sudah terasa, di sini pasti sudah terasa ya, karena udah otomatis kalau misalnya sini terasa, nah, pasti dia bawahnya terasa. Coba pasiennya bilang tidak terasa ya, nah nanti di sini terasa misalnya ya. Oke, bilang ini tidak terasa apa tidak Pak? Terasa. Misalnya bilang tidak terasa. Ini Pak? Tidak terasa. Ini? Tidak. Ini? Iya, tidak terasa. Ini? Tidak terasa. Ini? Tidak terasa. Ini? Tidak terasa. Nah, kalau sini terasa misalnya, dia bilang ini terasa. Terasa. Nah, kalau misalnya dari tidak terasa kemudian terasa, nah nanti Anda dikasih tanda ya, dikasih tanda mana yang daerah yang terasa gitu ya, kasih tanda. Ini bisa jadi disinilah lokasi kerusakannya ya. Jadi kalau di bawah garis kerusakan, di bawah kerusakan biasanya tidak terasa ya. Jadi kalau misalnya pasien tidak terasa pun bisa kita menggunakan yang lebih tajam misalnya ya, misalnya pakai yang ini ya, terasa nggak Pak? Terasa. Ini? Iya. Ya terasa ya, terasa apa tidak terasa ya. Jadi intinya itu bisa menggunakan panas, gitu, dingin ya, ditanyakan pasiennya ya, terus ya ke atas ya, oke, atau bisa dengan menggunakan getar. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah terasa berarti sensorisnya udah bagus gitu. Tapi kalau misalnya dari bawah terasa ya tidak perlu lagi ke atas. Nah, kecuali kalau pasiennya tidak terasa, Anda bisa melakukan tes sensorisnya, bisa dengan yang halus seperti kapas, atau yang lebih tajam lagi ya, atau dengan menggunakan panas dingin, atau juga bisa menggunakan getar ya, getar. Ya. Jadi itu saja barangkali yang untuk sesi kali ini ya, pemeriksaan tadi ada pemeriksaan kesadaran ya dengan GCS, kemudian pemeriksaan saraf kranial, kemudian sensoris dan motorik ya. Jadi nanti kita bisa pertemuan selanjutnya kita bisa belajar dengan refleks, kemudian juga fungsi saraf-saraf yang lain ya, seperti pemeriksaan meningial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.